pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MGMP walaupun masih virtual gitu. Karena memang kondisi yang ada saat ini masih pandemi COVID-19. Nah, Pak Ji? Ketua MGMP yang saya hormati, Ibu Pepi sebagai narasumber yang saya hormati, dan rekan-rekan semua serta webinar MGMP PKN SMA Kabupaten Kuningan yang saya cintai dan saya siap. Terus terang saja saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh rekan-rekan pengurus bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, walaupun kita yang pertama barangkali, dan alhamdulillah ternyata kegiatan kita juga diikuti oleh mapel yang lain, MGMP yang lain, di antaranya MGMP yang lain, di antaranya bahasa Inggris juga melaksanakan kegiatan ini. Jadi alhamdulillah MGMP PKN tidak tertinggal, kita sebagai pelopor lah. Nah, pentingnya kita berbagi ilmu supaya kita tidak hebat sendiri lah, tidak pintar sendiri, tapi kita berbagi ilmu, share dengan teman-teman kita. Intinya kita harus maju bersama, hebat semua, khususnya di guru-guru PKN. Nah, tentu saja nanti ke depan kita bergilir lah di antara teman-teman kita ini, siapa yang nanti jadi pemateri sebagai narasumber, kemudian juga nanti kita juga bisa diperluas, gabung dengan MGMP minimal di wilayah 10, ya syukur-syukur nanti kita bisa sebagai narasumber di MGMP provinsi. Jadi intinya Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semua, mari kita terus belajar dan belajar. Nanti kita simak apa yang dipaparkan oleh narasumber. Tentu saja nanti akan disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus, kemudian juga kepada narasumber yang siap pada siang hari ini, dan kepada rekan-rekan semua peserta webinar. Selamat mengikuti, kita cermat bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian nanti kita bisa adopsi, kemudian tiru dan modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu saja barangkali yang telah disampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Semoga ke depan sekali lagi MGMP PKN bisa lebih eksis lagi untuk memajukan kepentingan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haji Wah yang telah menyampaikan sambutan dalam kegiatan webinar MGMP PPKN SMA Kabupaten Kuningan edisi spesial ini, barangkali karena di era COVID ini kita pertama bisa mengadakan pertemuan kembali setelah sekian lama tertunda di awal bulan Maret kemarin. Oke, alhamdulillah Pak Haji Didi sudah bisa gabung, namun beliau masih ada kendala teknis dalam mikrofonnya. Untuk itu kita akan langsung saja pada narasumber terlebih dahulu untuk pemaparan materi dan nanti tanya jawab, dan di akhir barangkali Pak Ketua nanti untuk terkait program-program dan juga mungkin ada sedikit informasi terkait yang pernah kita selenggarakan, yaitu bukan selenggarakan, di bulan Februari kita berkunjung ke Pusdiklat MK di Bogor. Untuk itu kita undang saja narasumber kita, Bu Pepi Perniawati. Untuk itu pada Bu Pepi dipersilahkan untuk bisa memaparkan materinya terkait penyusunan RPP yang terbaru tentunya, dan RPP ini mudah-mudahan bisa kita gunakan baik di era pandemi maupun di era normal nanti dalam pembelajaran sesuai dengan surat edaran menteri yang terbaru terkait dengan RPP yang harus kita buat. Untuk itu pada Bu Pepi waktu kami sediakan secukupnya. Bangga Bu Pepi.
Halo, Bu Pepi? Bu Pepi, silakan. Bu Pepi? Ya Bu, silakan. Dimulai. Suaranya putus lagi ya? Aku ada nggak? Ada Bu, udah masuk jelas. Ada, bagus. Bagus Bu, silakan. Oke. Suaranya udah bagus Bu. Meskipun di virtual, tapi ini tidak mengurangi bentuk bentuk silaturahim kita, dan kita masih bisa menjalankan kegiatan rutinitas kita di MGMP PKN SMA Kabupaten Kuningan. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Suleha MMPD yang selaku penanggung jawab MGMP PKN SMA MA Kabupaten Kuningan, dan juga selaku motivator dan pemicu saya untuk menjadi seperti ini, bisa jadi pemateri. Terima kasih Pak atas nasihat-nasihatnya, dan kepada Pak Ketua kita Pak Haji Riyadi MPD, terima kasih juga sudah melakukan kegiatan rutinitas kita di MGMP PKN dengan spesial program di penyusunan RPP pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID. Alhamdulillah, kepada teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita akan sharing, kita akan berdiskusi tentang penyusunan RPP pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID. Nah, sebelum kita lebih jauh, ini ada sebuah istilah diskusi kita kali ini di ringkasan konten kita. Apa itu RPP? Kita harus tahu dulu, paham dulu RPP, dengan cara mengidentifikasi RPP-nya, komponen RPP itu apa saja. Yang sekarang ini kan kita sudah tahu bahwa RPP komponen kita itu sudah disederhanakan dan 13 komponen menjadi versi one page. Nah, sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2009. Nah, juga istilah diskusi kita kali ini juga tentang contoh RPP Udadari yang akan saya sajikan, akan saya tayangkan, dan ekspektasi atau harapan-harapan kita sebagai guru yang dihadapkan pada kondisi yang unusual menjadi visual gitu. Harus yang tidak biasa jadi harus dibiasakan karena kondisi yang seperti kita ketahui ada kondisi COVID-19 ini. Oke, yang pertama itu tentang arti RPP. Arti RPP, saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah tahu semua apa itu RPP. RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, kita merencanakan kegiatan pembelajaran untuk melakukan tujuan pembelajaran, menghasilkan tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, penyusunan RPP dan tujuan RPP itu supaya tercapai dengan sesuai harapan kita, ada 3 hal yang harus kita perhatikan.
Yang pertama itu ada efisiensi, dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu. Lalu yang kedua, efektif, itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu berorientasi pada peserta didik. Dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan psikis dan fisiknya, girohnya atau semangatnya untuk mengikuti atau untuk enjoy terhadap proses belajar mengajar kita yang kita laksanakan di dalam kelas. Lalu ada keterampilannya, ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang ketiga dari poin 3 ini, saya garis bawahi yang ketertarikan ini dan juga kesiapan. Ketertarikan ini yang menjadi PR kita, ini yang jadi apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak atau peserta didik kita itu supaya tertarik dengan pembelajaran kita dengan kondisi yang unusual tadi, yang tidak biasa tadi. Yang biasanya kita belajar bertatap muka, tapi sekarang kita dihadapkan dengan pembelajaran yang kita tidak menghadapi peserta didik secara langsung. Nanti untuk yang paparan ini saya akan paparkan lebih lanjut di segmen terakhir, dan ini yang paling penting, RPP kita ini yang terbaru yang ada dari 3 komponen ini. Nah, juga ada pelengkapnya, ini versi one page atau 3 komponen sesuai surat edaran nomor 14 tahun 2019. Di dalam pelengkap RPP itu ada identitas sekolah, ada mata pelajaran, kelas, semester, materi, submateri, tahun pelajaran, alokasi waktu. Nah, sedangkan yang 3 komponen ini itu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, ini tentang alternatif format RPP. Kita membuat RPP atau rencana pembelajaran itu bisa dalam bentuk deskripsi, bisa dalam bentuk tabel, atau combine, mix antara deskripsi dan tabel. Nah, ini disesuaikan saja enaknya ibu, bapak, guru yang seperti apa, tapi pada dasarnya tidak menghilangkan makna atau tidak menghilangkan poin yang 3 komponen itu yang versi one page gitu. Yang pertama ini penyusunan tujuan pembelajaran. Bagaimana kita mengemas suatu tujuan pembelajaran itu, kita harus membuat konten yang ketiga ini. Melihat KD sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu menurunkan menjadi IPK. Nah, diturunkan menjadi IPK dengan menggunakan kata kerja operasional. Lalu yang berikutnya menggunakan kaidah ABCD. Apa itu kaidah ABCD? Nah, kaidah ABCD itu A itu adalah audiens, artinya audiens itu siswa atau peserta didik. B itu adalah behavior. Behavior itu adalah kebiasaan atau perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti pembelajaran. Yang C itu adalah condition atau kondisi di mana persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan itu dapat ditunjukkan oleh siswa. Nah, yang terakhir itu D itu adalah degree. Degree itu adalah keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, kuantitas, kualitas, dan nilai karakter. Nah, untuk kaidah A, audience, behavior, condition, dan degree, kita amati di condition. Nah, selama masa COVID ini, pandemi ini, yang tadinya anak bersekolah, sekarang kan school from home, sekolah di rumah, home learning. Nah, bagaimana mengetahui kondisi ini yang selalu menjadi permasalahan bagi kita sebagai guru? Apakah peserta didik itu benar-benar mengikuti pembelajaran secara daring atau tidak? Nah, inilah yang perlu perhatian bagi kita semua. Dengan cara apa? Nah, ini perlu pihak-pihak yang terkait untuk bisa mengkondisikan anak supaya bisa mengikuti pelajaran di luar
di rumah lah ya, jadi school from home. Ini tentang poin berikutnya, yaitu kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Ibu Bapak mohon disimak untuk yang tipe yang pendahuluan ya. Pendahuluan itu memuat konten persiapan psikis dan fisik peserta didik. Lalu motivasi belajarnya, lalu persepsi, lalu tujuan atau orientasi kita melakukan atau melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, dan ruang lingkup materi. Dan untuk inti, ini harus memuat hal-hal yang penting. Ya, yang pertama itu adalah pembelajaran HOTS. Itu adalah sebuah transfer of knowledge, ada critical and creative thinking dan problem solving. Anak itu dituntut untuk mengeluarkan dari pikirnya, mengeluarkan pendapatnya sebisa mungkin. Kita gali potensi anak, kita gali entry behavior anaknya supaya potensi anak itu keluar. Nah, ini yang pembelajaran HOTS, menurut saya banyak yang mengalami kendala atau menghadapi kendala terhadap sekolah-sekolah yang rata-rata anaknya itu mohon maaf untuk sekolah-sekolah yang favorit atau tapi memang sekarang itu tidak ada hal yang sekolah yang favorit atau apa ya, anaknya yang di level menengah ke bawah dalam hal berpikir. Nah, ini kendalanya seperti saya pernah menemukan kendala ini, bahwa anak-anak itu kadang-kadang dalam satu kelas dengan kelas ini itu berbeda. Tidak semuanya sama bisa diajak untuk melakukan pembelajaran secara HOTS. Ya, high order thinking style. Nah, ini yang menjadi PR seorang guru, bagaimana caranya untuk mengetahui betul permasalahan atau bisa mendiagnosis di kelas itu apa permasalahannya, apakah anak-anak itu bisa diajak berpikir critical tinggi nggak, atau misalkan anaknya nggak bisa, ketika kita menerapkan sebuah metode pembelajaran yang membutuhkan analisis berpikir siswa atau peserta didik. Nah, yang kedua ada 4C, creativity, ada critical thinking, collaboration, dan communication. Kreativitas anak itu perlu digali. Ya, bagaimana anak bisa berkreativiti dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, ini yang critical thinking, berpikir kritis, apakah peserta didik bisa. Nah, lalu kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana anak berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu hal yang menjadi itu permasalahan yang ada dalam suatu pembelajaran. Nah, kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus bisa mengkondisikan itu, karena sekarang kita tahu sendiri dalam Kurtilas sekarang itu porsi guru hanya sebagai fasilitator, dan kebanyakan itu ada di peserta didik. Lalu berikutnya ada perubahan karakter dan literasi. Ini harus dibiasakan ketika pembelajaran atau proses belajar mengajar, harus menumbuhkan dan membiasakan anak atau peserta didik untuk terbiasa dengan karakter yang positif tentunya, dan ini literasi. Karena sebagaimana kita tahu kalau budaya literasi kita di Indonesia itu agak sedikit tidak sedikit menjadi PR lah bagi kita para pendidik untuk menumbuhkan budaya literasi di peserta didik. Lalu ada contextual learning, dan ini ada metode-metode atau model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan proses belajar mengajar. Ada problem based learning, ada discovery learning, ada project based learning atau proyek pembelajaran, dan mungkin satu lagi ada inquiry learning. Nah, lalu di bagian penutup itu ada rangkuman, ada umpan balik, ada refleksi, ada tindak lanjut, dan ada schedule pertemuan yang akan datang.
Nah, untuk menciptakan atau kegiatan pembelajaran ini supaya sukses, supaya berhasil sesuai harapan-harapan kita, sesuai ekspektasi kita, bagaimana caranya ini? Kita memerlukan strategi dan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama itu ada manajemen waktu. Manajemen waktu belajar yang teratur. Nah, dalam upaya-upaya untuk mencapai agar pembelajaran jarak jauh itu berhasil atau dapat efektif dan efisien, nah yang terpenting dapat menghindari beban yang berlebihan bagi peserta didik. Nah, tentunya yang peserta didik yang belum terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan karena hambatan-hambatan dan keluhan-keluhan yang muncul dari peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh itu ada saja, selalu ada. Nah, pembelajaran jarak jauh itu harus sama kualitasnya dengan pembelajaran yang sifatnya reguler. Nah, makanya ayo mari kita berbagi sharingnya, ayo kita berdiskusi strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, kata kunci dari kegiatan pembelajaran jarak jauh itu adalah peserta didik tetap berprestasi dengan tetap belajar dan mampu menjaga kesehatannya di masa pandemi COVID ini. Nah, bagaimana caranya ya supaya peserta didik tetap berprestasi ketika berada di rumah yang melakukan homeschooling atau school from home. Nah, apa saja yang tadi saya bilang, yang pertama itu adalah manajemen waktu belajar yang teratur. Pengaturan waktu menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaannya pembelajaran jarak jauh ini. Nah, agar tidak terjadi crowded ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung, maka Bapak dan Ibu guru itu dituntut harus bisa merancang RPP yang merancang RPP yang sifatnya alokasi waktu itu sesuai dengan waktu yang dimiliki, sehingga tidak terjadi kondisi ketika suatu guru belum selesai materinya, masuk kondisi guru yang lain, sudah masuk guru yang lain. Nah, malah terjadinya kekosongan di dalam kelas itu. Bahkan disarankan di sini untuk memberikan tenggat waktu sekitar 10 menit lah untuk setiap rolling pembelajaran perubahan jam belajar. Yang kedua itu ada pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sejatinya pembelajaran jarak jauh di SMA Ibu dan Bapak itu memastikan Bapak dan Ibu guru itu untuk tetap memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, bagi peserta didik selama masa COVID ini. Nah, peserta didik bisa berprestasi selama melakukan social distancing. Nah, tentunya karena kondisi belajar langsung dengan belajar home learning itu maka Bapak Ibu guru itu harus berinovasi untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP jarak jauh yang sesuai dengan kondisi. Ini disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Yang ketiga itu adalah merancang pembelajaran yang lebih variatif. Nah, ini juga penting, sangat penting sekali. Nah, untuk menghindari pembelajaran yang membuat peserta didik jenuh, terlebih lagi menjadi beban yang berlebihan. Nah, Bapak dan Ibu guru harus menggunakan pembelajaran yang lebih variatif. Artinya, di kelas yang sama, jangan sampai model belajarnya itu sama semua. Nah, misalkan tugas semua atau ulangan semua. Nah, kondisi ini
uh, bisa diatasi dengan cara Bapak dan Ibu guru di satu kelas yang sama berkompromi siapa dan model belajar apa yang akan diterapkan dan dilaksanakan sehari sebelum pembelajaran dilaksanakan. Lalu yang keempat itu ada mempersiapkan teknologi pendukung. Nah, untuk mendukung terjadinya terlaksananya pembelajaran jarak jauh, banyak aplikasi yang ditawarkan dan fitur-fitur yang ditawarkan sehingga kita bisa mengeksplor, kita bisa menggunakan itu. Kemudahan itu banyak sekali. Contohnya sekarang dari Kemendikbud ditawarkan aplikasi Si Pintar, lalu ada web group, ada Google Classroom, ada Facebook, ada misalkan pembelajaran menggunakan Skype. Nah, mungkin kondisi ini bisa menjadi kendala kepada anak-anak yang berada di luar rumahnya itu kan susah sinyal gitu. Nah ini yang susah. Nah makanya dikondisikan saja sebisa kita bagaimana menerapkan aplikasi-aplikasi yang bisa merangkul semua peserta didik. Nah lalu yang terakhir yang kelima strategi itu adalah merancang komunikasi yang baik dengan pihak orang tua. Nah ini yang tadi saya bilang, ketika kaidah A, B, C, D di kondisi inilah strategi yang bisa kita lakukan. Merancang komunikasi yang baik dengan pihak orang tua. Karena kita menyadari bahwa dalam hal pengawasan pembelajaran jarak jauh yang sifatnya mandiri itu maka sangat diperlukan peran serta siswa, peran serta orang tua yang untuk mengikuti dan mengawasi peserta didik. Nah, selama mengawasi atau selama melakukan pembelajaran di internet itu terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Nah, misalkan godaan-godaan untuk menonton video, membaca-baca konten yang memang tidak pada tempatnya, lalu mengakses media sosial yang lain, tidak membaca konten berita yang secara impulsif dilakukan tanpa adanya tanpa rencana sebelumnya, ya. Nah, untuk menghindari segala macam distraksi yang potensi mengganggu proses pembelajaran jarak jauh ini, maka sangat diperlukan sekali pendampingan orang tua, ya. Dan jika memungkinkan, orang tua silakan memberikan ruangan khusus untuk anak-anaknya, untuk peserta didik supaya mereka concern terhadap pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru dan para siswanya. Nah, ini strategi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini setidaknya akan akan menjawab ekspektasi kita atau harapan-harapan kita terhadap pelajaran yang dilaksanakan. Harapan kita, ekspektasi atau harapan dengan adanya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan indikatornya satu, bahwa peserta didik terlihat enjoy dalam KBM. Nah, yang kedua itu pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, yang ketiga dapat menyelesaikan tugas yang cukup berkualitas. Dan yang keempat, absensi atau presensi peserta didik yang mengikuti kegiatan di atas 95%. Nah, itu pemaparan tentang materi kita, sharing diskusi ya. Mudah-mudahan dari Ibu Bapak Guru ada tambahan, kita saling belajar di sini dan saling belajar, saling mengisi. Karena
dari saya ada kekurangan silakan ditambahkan melalui ini Bapak Guru melalui sesi diskusi nanti. Nah, akan saya sharing tentang masalah ini ya, apa namanya, contoh RPP. Contoh RPP yang akan jadi orang. Siap. Sebentar. Oke. Benar ya. Ini saya akan menampilkan contoh RPP model daring yang sudah jadi. Mohon untuk koreksinya, silakan Bapak Ibu Guru supaya bisa berbagi dengan saya dan juga teman-teman yang lain. Sebentar Pak. Saya ganti tampilannya dulu sebentar. Nah ini dia. Sebentar. Nah sudah. Ini contoh model RPP model daring atau pembelajaran jauh yang saya buat. Di sini ada pelengkap RPP, ada nama sekolah, ada identitas sekolah, tentunya sampai mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Nah ini ada tujuan pembelajaran. Ini kemarin ini yang memuat kaidah A, B, C, D, audiens, ada audiens, ada peserta didik, nah ada behavior, ini tanggung jawab, jujur, disiplin dan komunikatif, ada condition, kondisi, tentang apa ya, kondisi anak, dan yang terakhir itu ada degree keberhasilan peserta didik. Ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan ini mengkondisikan siswanya atau peserta didiknya, seperti mengecek kehadiran siswa di media web-based meeting, misalkan lalu guru membuat aturan pembelajaran agar tertib, lalu guru membuat pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, berikan apresiasi dan motivasi, dan menyampaikan lingkup materi, langkah pembelajaran dan teknik penilaian. Ini di kegiatan inti. Di kegiatan inti ada peserta didik memperhatikan layar monitor yang melayangkan sesuai materi pembelajaran, lalu menyimak, menganalisis tayangan bisa berupa film atau video. Silakan kita explore di sini. Tentang makna pembagian kekuasaan negara dan kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik dipersilahkan menjawab pertanyaan yang dari guru yang relevan dengan tayangan film dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan. Kegiatan ini menurut kita mengamati, menyusun daftar pertanyaan, wawancara, tanya jawab dengan narasumber, lalu peserta didik itu diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman yang ada di room. Kita sediakan room untuk berdiskusi, sharing dengan anak-anak, dan guru itu harus bisa istilahnya menghidupkan room dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku. Lalu peserta didik mengambil kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berdasarkan hasil diskusi dan verifikasi. Lalu di kegiatan pembelajaran lain itu peserta didik lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Lalu di kegiatan penutup itu dibuat resume, ini ada creativity dengan membimbing guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi apa yang akan dirasakan sama ibu bapak. Kalau saya ini di sini tentang sisi pembagian kekuasaan. Nah, tes akhir pertemuan pada kuisis dan hasil langsung satu dan mengakhiri pertemuan dan berdoa bersama-sama memberi salam. Nah, penilaian sikap melalui pengamatan dan preferensi, penilaian pengetahuan dan tes tulis.
antara tabel dan deskripsi. Nah, sekarang saya akan mengupload atau men-share RPP ini, RPP yang terima kasih Pak Haji Suleha atas masukannya. Saya oprek-oprek dan alhamdulillah ini RPP new normal Pak Haji. Di sini identitas atau perangkat RPP, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu. Di sini saya mengambil kelas 11 semester 1 semester ganjil. Ini ada tujuan pembelajarannya, ada materinya, ada integrasinya. Nah ini karena RPP new normal, kita menghadapi COVID-19 pandemi ini, mungkin ini ada pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini dikaitkan dengan materi dari segi atau dari aspek agama, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, silakan ini diekspos sama kita. Ya, lalu ada tujuan pembelajarannya. Nah ini ada materinya, ada integrasi secara literasi, percakapan hidup dan penguatan pendidikan karakter. Jadi di dalam kegiatan ini, kita tidak menghilangkan konten yang 4C dan spesifik hot itu. Tentang penumbuhan karakter dan literasi, penguatan pendidikan karakter dan literasi. Nah ini cara dan sumber belajar bisa melalui daring dan luring. Daring itu jaringan, luring itu luar jaringan. Kalau daring itu ada WA, Facebook, rumah belajar, Google Classroom dan lain-lain. Namun ini dibalik lagi dengan kondisi bagaimana kondisi anak yang ketika susah sinyal apa ini yang perlu kita sikapi, apa yang harus kita lakukan. Nah, lalu ada penilaian. Pengetahuan itu ini ada melalui media, ada produk, ada project, dan ini sikapnya itu contohnya dengan saling menghormati atau disiplin atau jujur dan sebagainya. Nah itu contohnya RPP yang berbentuk tabel ya atau apa ya. Nah ini enggak kawan. Itu saja mungkin yang bisa saya share, saya bagikan sama teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan mohon ditambahkan, ayo kita sharing sama-sama. Terima kasih kawan, kembali ke Pak Wawan. Oke, terima kasih Bu Pepi atas pemaparannya terkait RPP di masa pandemi dalam rangka kita menyiapkan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan rekan-rekan sekalian, setelah kita menyimak paparan tadi, tentunya sudah sama-sama kita memahami karena ini biasa kita lakukan dalam aktivitas kita, bahwa setiap aktivitas senantiasa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diawali dengan adanya proses perencanaan terlebih dahulu, kemudian ada kegiatan pelaksanaan dan kegiatan evaluasi. Ini merupakan inti dari RPP tadi sebagaimana disampaikan sesuai dengan surat edaran dari Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Namun tentunya di masa pandemi ini sedikit berbeda, biasanya kita bertatap muka, tapi sekarang kita tadi secara virtual, medianya banyak sekali gitu ya. Ada yang pakai psikologi, ada yang pakai via WA, ada yang Facebook, bahkan yang live lewat YouTube, bahkan Zoom termasuk Webex yang sekarang kita coba manfaatkan. Nah, tentunya dalam pemilihan media dan langkah-langkah pun kita harus cermati sesuaikan dengan kondisi, lingkungan, dan kemampuan peserta didik kita. Tidak menutup kemungkinan pada rekan-rekan sekalian bahwa tadi sebagaimana yang tadi disampaikan, tentunya ada hal-hal yang ingin digali lebih lanjut. Namun kalau saya melihat pada kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan bisa untuk mengangkat tangan dan sambil kita diskusi lebih lanjut, barangkali yang mau mengisi untuk link presensi silahkan, linknya ada di kolom chat kita, dan mangga untuk kolom nama lengkapnya diisi disertai dengan gelarnya.
Bapak dan Ibu silahkan barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan pada narasumber kita untuk kita sama-sama diskusikan. Jadi tadi terkait RPP yang terbaru pun atau RPP 1 halaman yang hanya 3 komponen, ada beberapa model, bisa model yang seperti sudah kita biasa kita buat, ada tujuan, ada kegiatan, ada evaluasi, ataupun ada yang lebih baru, boleh dibilang baru sebetulnya, ataupun mungkin juga sudah biasa yang berbentuk tabel, sehingga dengan RPP bentuk tabel ini secara tidak langsung mapping konsepnya, langkah-langkahnya, dan apa yang akan kita lakukan di ruang kelas ini atau di secara virtual ini sudah menjadi lebih terarah, lebih jelas untuk dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Silahkan pada rekan-rekan bisa raise hand untuk yang mau bertanya secara langsung dengan narasumber. Pak Om, ada yang mau ditanyakan barangkali? Sudah dibuka mic-nya? Pak Om? Belum. Ya, kalau belum dari saya mungkin Bu Pepi sedikit tadi terkait dengan RPP 1 halaman ini Bu Pepi ya. Halo Bu Pepi? Ya, Ya. Pak. Ya. Dari segi pengertian kan kalau RPP itu kan merupakan rencana kegiatan pembelajaran di mana di pengertian dalam standar proses sebelumnya itu bisa untuk 1 pertemuan atau lebih gitu ya Bu ya. Nah kan sekarang ini RPP-nya disederhanakan. Kalau dulu kita bikin RPP itu ya cukup tebal gitu ya karena bisa 1 kali pertemuan, bisa untuk lebih dari 1 kali pertemuan dalam mencapai KD ini. Di RPP 1 halaman ini apakah RPP tersebut itu hanya untuk 1 kali pertemuan atau RPP 1 halaman ini bisa juga dibuat seperti yang sebelum-sebelumnya untuk beberapa kali pertemuan Bu? Ya mungkin itu dulu Bu yang ingin ditanyakan sambil nunggu dari rekan-rekan yang lain. Ya. Mangga Bu Bi. RPP itu tadi mengacu pada arti RPP ya Pak, bahwa itu bisa 1 pertemuan atau lebih. Jadi sepertinya bisa untuk 2 pertemuan atau lebih. Nanti saya akan tampilkan contoh RPP yang Halo? Ya, mangga Halo, siap Mangga. Ya, nyimak. Ada? Ya, ada Bu, jelas Bu. Jelas sekali. Oke. Ya. Sebentar Pak Wan. Nah, tadi Pak Wan pertanyaannya apakah RPP itu hanya untuk 1 pertemuan saja atau boleh 2 pertemuan atau lebih? Kayaknya kan versinya versi 1page Pak ya. Iya, betul. Bisa saja itu dilakukan 2 kali pertemuan atau lebih bisa Pak. Jadi di kegiatan pembelajarannya itu memuat kegiatan pembelajaran untuk 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Itu bisa. Ya. Halo? Iya. Halo Pak? Iya, siap. Halo? Halo. Ya, ada suara saya Pak? Ada Bu, jelas Bu. Ya, saya ulangi ya Pak. Ya. Pak Wan, saya ulangi. Jadi untuk penulisan RPP bisa untuk 1 pertemuan atau lebih dari atau 2 pertemuan tergantung materinya Pak. Oke. Jelas Pak? Iya, jelas Bu. Jadi ada lagi pertanyaannya? Prinsip yang awal sama ya Bu ya, seperti yang sudah bahwa kita bisa melihat pada bobot dari KD barangkali tadi ya Bu ya. Apakah memang ini bisa selesai di 1 pertemuan atau berkelanjutan gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang memang berlanjut gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu dari rekan-rekan partisipan kita yang masih setia ini. Ada juga yang hadir nih tetangga kita dari Cirebon nih, saya sapa dulu barangkali Bu Nur, selamat siang menjelang sore. Ya Bu Nur. Ya, dari Pak Haji, mangga Pak Haji. Ya. Silakan Pak Haji, mangga, udah masuk, udah dibuka mic-nya. Halo Pak Haji.
Halo. Ya, silakan Pak. Udah dibuka Pak, mangga Pak. Silakan Pak Haji Wah, udah dibuka mic-nya mangga. Dilanjut. Ya. Nah. Terima kasih Pak kesempatannya. Terima kasih Bu Pepi sudah menyampaikan cukup jelas, cukup lugas terkait dengan RPP. Saya ingin mempertegas saja barangkali mengajak kita semua, Bapak Ibu semuanya, punten yang kebetulan saya dulu dari SPG, Peraturan Pendidikan Guru, dengan Polkom, itu dulu dibiasakan zaman dulu itu istilahnya satuan pelajaran itu dibuat setiap malam. Jadi kalau besok mau ngajar itu malam dibuatkan satpalnya itu, pelaksanaan RPP-nya itu. Jadi saya mengajak Pak Ibu semuanya, coba setelah sekarang ini kita biasakan dengan RPP yang satu lembar itu. Jadi betul-betul dibuat, kita mau besok itu mengajar apa gitu. So, kalau pengalaman kita kemarin ketika kita dibuat di MPMP, kita fotokopi tebal-tebal itu, ternyata kita tidak dibaca mau masuk ke kelas itu. Jadi akhirnya yang dipakai lihat di buku saja gitu. Itu di MPMP gitu. Jadi makanya barangkali kita ke depan mari coba kita biasakan dulu apa yang akan diajarkan besok itu dituangkan dulu, dibuatkan RPP yang satu dua lembar itu sehingga betul-betul kita masuk kelas sesuai dengan skenario yang sudah kita siapkan gitu, untuk melaksanakan pembelajaran. Itu satu intinya tadi yang saya sampaikan dengan ATM itu. Jadi bolehlah kita mendapat contoh RPP dari mana-mana, tapi ini tadi ya, adopsi, kemudian tiru, kemudian modifikasi oleh kita sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tertarik juga tadi yang disampaikan oleh Pepi tentang pembelajaran notes. Memang kita harus sudah mengacu ke sana, apalagi nanti dengan Mas Menteri itu ingin mengejar PISA kita, nilai kita itu kan AKM kembali sebagai ancang bagi kita. Ya, sehingga pembelajaran kita harus mengarah ke sana pembelajarannya. Oleh karena itu kendala yang kita hadapi seperti yang disampaikan oleh Pepi, ada kemampuan anak yang beragam gitu. Tapi coba kalau kita ajak mereka untuk diberikan kesempatan, saya yakin itu juga akan bisa. Ya, walaupun tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kemampuan masing-masing. Jadi dalam pembelajaran host misalnya, bagaimana kita menyampaikan bagaimana kita menyajikan data-data untuk dianalisis oleh anak-anak gitu. Sehingga kita tidak tingkatannya dicet tidak ke atas gitu. Ya, dicet tidak ke atas. Jadi ya banyaklah yang bisa sesuai dengan contextual learning tadi. Sekarang itu misalnya kalau kita kaitannya dengan pelanggaran undang-undang atau pelanggaran peraturan gitu, data di Kabupaten Kuningan berapa sih yang terpapar COVID ini, grafiknya naik atau turun misalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau ditinjau dari segi ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang ada misalnya, itu akan memacu anak untuk tertarik mengikuti pembelajaran. Mereka untuk menganalisis data-data yang ada. Itu barangkali sebagai penegasan yang sampaikan oleh Pepi tadi tentang pembelajaran. Itu dulu barangkali. Terima kasih sekali lagi Bu Pepi menyampaikan materinya. Tinggal bagaimana kita implementasi di lapangan. Nah, inginnya Pak Haji ini pengurus bukan hanya satu kali ini pertemuan kita,
tetap berlanjut. Kita saling sharing apa sih kendala di sekolah, tugas-tugas sekolah yang lainnya, bagaimana solusinya sehingga kita mendapatkan wawasan yang beragam atas pengalaman-pengalaman di lapangan. Sekian dulu, terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Pepi, mangga biasa dihabiskan dijawab langsung nanti sebelum ada pertanyaan dari chat nanti. Mangga Bu Pepi. Ini dari Pak Haji. Pak Haji terima kasih atas masalahnya. Memang tadi Pak Haji mengatakan menyoroti tentang kampus itu ya, karena saya sendiri juga menemukan ketika saya melakukan pembelajaran di satu kelas itu untuk mengajak anak-anak itu untuk berpikir kampus itu amat sangat agak tergopoh-gopoh lah gitu. Nah, namun kan karena gini, dalam kondisi itu di tujuan pembelajaran atau itu tidak menghilangkan kan kalau kampus itu kan antara C4 ke atas ya, C4, C2, C6. Karena kalau untuk C1, C2, C2, C3 itu middle ke low gitu. Nah, tapi kita tidak istilahnya apa ya? Tidak haram untuk atau tidak boleh untuk melakukan C1 sekalian boleh. Ya, dan Pak Haji memang betul dalam contextual learning ini atau dalam segi berpikir kritis, memang kita melihat kondisi dan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing, karena kita tidak bisa menyamaratakan karena karakteristik anak itu berbeda. Makanya tadi ketika entry behaviornya bagaimana bisa muncul di asisten didik, nah ini yang bisa kita gali atau yang harus kita lakukan dalam hal pengelolaan kelas. Nah, itu saja mungkin Pak Wan. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Rika. Iya, dari Ibu Rika. Katanya, apakah penilaian itu dicantumkan atau tidak, ya, atau tidak dilampirkan? Nah, menurut saya penilaian itu tetap dilampirkan, tapi dalam RPP itu tetap satu lembar. Nah, apabila ada penilaian itu terdapat di buku penilaian. Nah, ini yang kita masuk di administrasi guru itu terdapat di buku 3. Itu ada jurnal guru, di dalam buku 3 itu ada absensi, ada jadwal mengajar, ada penilaian, ada daya serap siswa, ada jurnal guru, ada daftar buku pegangan, ada analisis rutin soal, ada analisis ulangan pengayaan, ada soal dan kisi-kisi soal itu masuk di buku 3, tapi untuk LPP tetap satu lembar. Itu mungkin Pak pertanyaan dari Ibu Rika, dan Ibu Rika semoga tidak puas ya dari jawaban saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Silakan Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu Pepi. Jadi kalau dalam RPP memang terlihat ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan ya. Hanya dokumen-dokumennya kalau dulu kan harus dilampirkan dalam RPP itu secara langsung ya. Kalau sekarang berarti adanya dalam dokumen khusus yaitu buku 3 gitu ya. Jadi sebetulnya dokumennya sama dengan yang dulu, hanya menyederhanakan lembar RPP-nya barangkali. Betul sekali seperti yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa bisa lebih operasional untuk bisa kita bawa ke kelas ataupun ketika kita berhalangan siapapun juga bisa menggantikan kehadiran kita di ruang kelas. Bapak dan Ibu, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Waktu kita masih ada sekitar 15 menit sebelum Bu Pepi menyampaikan closing statement-nya, kata-kata penutup di pertemuan kita MGMP spesial. Mudah-mudahan sesuai harapan tadi bisa berkelanjutan momen kita, baik cara virtual maupun cara langsung setelah nanti kita bisa bertatap muka. Kalau masih ada silahkan Bapak Ibu bisa buka mikrofonnya dan silahkan disampaikan pertanyaannya. Ataupun kalau tidak disampaikan langsung bisa juga lewat chat. Kalau tidak ada, ya mangga dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. Silahkan isi presensi, linknya sudah ada di kolom chat ya.
Silahkan dibuka-buka di kolom chat yang ada di Webex tersebut. Oke, Bapak Ibu masih ada? Tidak ada seperti, oh ada Pak Haji Didi, Bu Pepi mau bertanya. Silakan Pak Haji Didi, mangga Bapak Ketua. Pak Haji, mangga Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya agak terlambat, error beberapa kali. Terima kasih kepada serta dalam bagaimana tadi mikrofonnya agak dekat Pak Haji, barangkali biar jelas. Jelas Pak Wan? Siap Pak, jelas sekarang. Enggak. Oh? Halo, mangga dilanjut, udah jelas. Jadi tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Pembina, Pak paham mengenai kegiatan ini. Insya Allah dan ini merupakan satu predikat yang baik. Kedepannya kegiatan ini akan terus dilanjutkan, baik dari secara virtual maupun secara langsung. Dan biar bagaimanapun juga kegiatan pertemuan MGMP ini akan memberikan banyak sumbangan atau kontribusi pada upaya kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari supaya lebih, ya istilahnya kalau istilahnya lebih berkualitas lah, dan sehingga tujuan pembelajaran atau apa yang kita butuhkan dari kegiatan ini bisa. Kemudian mengenai ini Bu Pepi tadi mengenai bisa mungkin dalam kegiatan penilaian ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Ini apakah bisa misalnya dikatakan rohot ini higher order skill ini bukan hanya sesuatu yang bersifat verbal ataupun aktivitas yang langsung dilakukan oleh siswa. Apakah bisa dalam bentuk tulis misalnya. Bagaimana kalau misalnya untuk memberikan motivasi ya kepada siswa atau mungkin juga stimulus ya pada siswa untuk bisa lebih aktif dalam kegiatan belajar yang masuk pada kategori hot ini dengan menggunakan tulisan. Misalnya ketika siswa dalam kegiatan pembelajarannya kurang aktif karena kesulitan tadi dalam kegiatan hot ini yang higher order ini, bagaimana kalau misalnya kita pancing mereka, berikan stimulus dengan cara penulisan pertanyaan ataupun mungkin jawaban dari pertanyaan dengan teknik bertanya 5W1H itu, what, kemudian when, where, how gitu ya, sehingga anak ini diawali dengan cara menuliskan apa yang menjadi gagasan dalam pikiran mereka dengan cara dibacakan misalnya, mungkin lama-kelamaan nanti bisa lebih berkembang lagi, dia bisa lebih aktif lagi, bukan hanya berani untuk menyampaikan secara tertulis, tapi secara verbal juga, secara lisan maksudnya. Jadi artinya ketika misalnya anak dipancing untuk kreatif dalam melaksanakan kegiatan belajar atau melakukan kegiatan yang levelnya level higher ini, bagaimana kalau misalnya kita pancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan 5W dan 1H itu. Nah, mereka tulis setelah itu kita mencoba, terutama siswa-siswa yang kita kategorikan masih agak sulit ikut kegiatan yang tingkatnya higher ini, yang high, yang tinggi. Ini mereka untuk membacakan apa yang ada dalam tulisan mereka. Jadi diawali dengan tulisan dulu, nanti lama-kelamaan, kalau mungkin mereka akan bisa secara langsung jalan itu.
kebanyakan yang menjadi masalah dari siswa ketika disuruh untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam melakukan analisis, adalah ketidakmampuan mereka untuk menyampaikan ide itu secara lisan gitu ya. Bagaimana kalau kita mulai dari tulisan terlebih dahulu, kemudian nanti mungkin bisa meningkat sedikit demi sedikit, lama-kelamaan mereka juga akan berani. Jadi ada masalahnya dua. Satu, mereka sulit dalam merumuskan kalimat. Yang kedua, tidak berani dalam menyampaikan pendapat itu. Mungkin itu saja mungkin sebagai pertanyaan dari saya, dan mungkin juga sebagai tanggapan dari Pak Haji Suleha sebagai pembina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Didi. Dan pada Bu Pepi dipersilahkan. Sekaligus mungkin nanti lanjut dengan closing statement-nya aja Bu Pepi ya. Mangga Bu Pepi dipersilahkan. Ya. Oke Pak. Mohon Pak Haji, terima kasih. Mungkin ini bisa menjadi alternatif bagaimana caranya mengkondisikan kelas, bagaimana caranya pengelolaan kelas kita, dan bagaimana kita mendiagnosis kelas. Yang harus kita lakukan itu kita mendiagnosis kelas dulu, karakteristik anaknya, dan juga sehingga kita tahu anak satu persatu terhadap kemampuannya. Mungkin yang dari Pak Haji tentang 5W 1H bisa diterapkan, bisa Pak, karena cara kita atau sebagai seorang guru harus dari berbagai cara untuk menggali potensi anak-anak. Karena kita yakin semua bahwa anak-anak itu berpotensi, sehingga kita berpotensi dan bisa untuk menganalisis semua dan melakukan pembelajaran yang sifatnya hot. Sebenarnya bisa, tapi bagaimana caranya menggali potensi tersebut? Nah, salah satunya dengan cara 5W 1H dan membiasakan peserta didik untuk bertanya, menyampaikan pendapat dan protes. Nah, ini juga bisa kita terapkan dengan salah satu metode atau model pembelajaran yang saya pernah melakukan pembelajaran yang sifatnya bahwa dalam satu kelas itu seolah-olah bahwa mereka itu jadi everyone has a teacher. Setiap orang, setiap anak itu adalah guru. Jadi dalam satu kelas itu saya melakukan metode ini dan alhamdulillah berhasil. Mereka itu mulai ada perubahan untuk berani tampil dan berani mengemukakan pendapatnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya kita berbagi. Dan terima kasih Pak Haji Didi sudah memberikan masukannya tentang 5W 1H itu, dan sehingga terhadap pembelajaran yang sifatnya host dan anak-anak itu biasa. Itu saja mungkin Pak Haji dan Pak Wan, saya langsung ke statement closing-nya ya. Bahwa di masa pandemi COVID ini pelaksanaan pembelajaran yang biasanya bertatap muka dan kita juga dihadapkan dengan kondisi yang dunia maya secara virtual, namun rasa-rasa atau giroh-giroh pembelajaran itu harus sama kualitasnya dengan pembelajaran yang sifatnya reguler. Nah, balik lagi ke kita sebagai guru harus mengeksplor untuk menyajikan sebuah rencana pembelajaran yang bisa bermakna, pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, sehingga anak-anak terlihat enjoy, anak-anak terlihat menikmati, dan anak-anak ikut semua dalam pembelajaran daring ini, dan hasilnya juga cukup memuaskan, dan kehadiran itu lebih dari 90%. Nah, ini harapan-harapan semua guru yang pada dasarnya melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang harus diperhatikan. It's a must, harus diperhatikan yang strategi itu, sehingga kita sebagai guru
dan bisa tujuan pembelajaran kita tercapai dan peserta didik bisa berprestasi di rumah walaupun dalam masa COVID ini dan tetap berada di rumah melakukan social distancing. Mungkin itu saja statement pastinya Pak Wawan. Saya kembalikan dari sama Pak Wawan. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak pada rekan kita narasumber di sore hari ini, Bu Pepi Perniawati dari SMA Institut Cigugur terkait dengan RPP di masa pandemi. Jadi memang walaupun kita di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran harus tetap dapat berlangsung dengan baik dan harapannya tidak mengurangi nilai dan makna walaupun pembelajarannya melalui media daring, tidak seperti halnya pembelajaran tatap muka. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala partisipasinya. Namun sebelum kita menutup kegiatan di sore hari ini, barangkali dari Pak Ketua ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan MGMP sore hari ini. Dipersilahkan, masih ada sisa waktu kita sebelum ke jam 15.30 barangkali. Enggak. Saya kira cukup kawan, pertemuan ini akan kita lanjutkan secara virtual secara langsung saja barangkali. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan pada rekan-rekan untuk materi yang tadi disampaikan, linknya sudah ada tadi di kolom chat kita terkait link materi. Silahkan Bapak Ibu bisa mengunduhnya mengenai materi tadi, baik PowerPoint-nya maupun contoh dari RPP-nya, baik yang versi tabel maupun yang versi biasa gitu ya. Dan tentunya seperti tadi Pak Ketua sampaikan, untuk pendalaman lebih lanjut mungkin kita juga bisa mendalaminya nanti setelah suasana kita dinyatakan normal dengan AKB-nya, kita bisa bertatap muka langsung. Dan tadi juga disampaikan bahwa di era sekarang ini harapannya RPP ini adalah ATM ya, ada modifikasinya, tidak hanya kita kopas saja karena memang harus disesuaikan dengan lingkungan kita. Terima kasih juga pada rekan kita dari Cirebon nih, dari Bu Nur bersama rekan-rekannya sudah ikut bergabung bersama kami, dan juga tadi ada Bu Dina dari Tasik juga bisa ikut bersama kita, Pak Sugeng juga terima kasih. Mohon maaf ini kami memang perdana untuk pembelajaran RPP secara virtual, jadi ada beberapa hal belum begitu mulus. Mohon maaf atas kekurang nyamanan dalam kegiatan di MGMP-nya, dan juga buat rekan-rekan mohon maaf juga kiranya dalam hal pembawaan di kegiatan ada berbagai hal yang kurang berkenan di hati Bapak maupun Ibu sekalian. Kiranya untuk pertemuan MGMP kita tutup terlebih dahulu dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selebihnya, mangga Bapak Ibu barangkali masih mau bersilaturahmi di ruang virtual ini, saya sediakan, mangga boleh dibuka mic-nya untuk saling bertegur sapa, bersilaturahmi, dan mic dan videonya boleh dibuka kembali. Saya mau off record-nya ya.